Selamat sore, Sore. Saudara Debbie. Nah, jadi kita hari ini akan melakukan wawancara. Sebenarnya itu bukan wawancara yang terlalu serius, jadi nggak usah yang tegang-tegang banget, relax aja dan ceritain apa yang benar-benar kamu rasain. Gitu. Sebelumnya saya ada inform concern di sini, boleh dibaca dulu. Itu menyatakan bahwa kamu tuh bersedia untuk menjadi interviewee secara sukarela tanpa paksaan. Ini boleh. Iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya dari mana? Kamu tadi dari mana? Tadi dari kampus. Oh, hari ini cukup melelahkan ya sampai sore ke kampus. Bisa bilang gitulah. Oh, akhir-akhir ini lagi kesibukannya tuh apa aja? Organisasi sih. Organisasi. Oh iya, kamu yang kemarin jadi ketua panitia ya? Iya. Oh, oke, mungkin nanti apapun yang diceritakan di sini ini sifatnya rahasia, nggak akan disebar kemana-mana, hanya sebatas untuk keperluan tugas aja. Jadi jangan takut untuk menyatakan apapun ya, oke? Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, kamu pernah nggak sih ngerasa mau nyoba sesuatu gitu, tapi sebelum nyoba tuh udah takut duluan gitu, kayak takut gimana ya nanti kalau gagal gitu. Banyak banget, sering banget sih. Sering banget ya. Itu biasanya gimana tuh perasaannya? Sebelum memulai sih kayak lebih was-was kalau misalnya kita lakuin ini nantinya bakalan sanggup nggak ya, bakal mampu nggak ya. Ataupun kalau misalnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan, gimana ya respon orang-orang. Kayak jatuhnya jadi meragukan diri sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak, misalnya kamu tahu kalau diri kamu itu berpotensi gitu, tapi kayak ragu aja. Kalau dijalanin mungkin ya bisa. Nah, ketika kamu ada di posisi itu gitu kan, ketika kamu memikirkan kemungkinan untuk gagal itu, biasanya kamu memikirkan hal apa yang paling menakutkan gitu untuk kamu? Saya kamu takut ngecewain orang tua atau takut yang mana gitu? Lebih ke ya, respon orang-orang sih. Misalnya kalau sesuatu yang sudah kita ambil ini nggak jalan dengan lancar, bagaimana respon orang-orang, akankah mereka menjudge saya ataupun mereka akan menyudutkan gitu. Tapi emang sebelumnya kamu pernah ada di posisi itu, misalnya kamu gagal terus orang-orang menjudge kamu gitu, apakah pernah? Dibilang pernah sih belum ya, tapi lebih kayak merasa gitu. Lebih ke takut aja gitu ya, walaupun sebenarnya tuh belum tentu gitu. Nah, sebelumnya juga kamu seberapa sering sih kamu mikirin tentang gimana ya kalau gagal, atau kayak misalnya kan tiap malam nih kita sering overthinking gitu kan, apakah kamu sering memikirkan peluang-peluang gagal gitu, gimana ya kalau gagal, atau misalnya kalau misalnya aku gagal pasti aku bakal kayak gini, seberapa sering kamu memikirkan hal itu? Seringnya sih hampir setiap harinya sih. Hampir setiap hari. Karena biasanya kalau kamu lagi mikirin hal-hal negatif kayak gitu tuh biasanya kamu ngapain gitu? Ada nggak hal-hal yang kamu lakuin untuk merilekskan pikiran itu? Gitu? Mungkin lebih ke ngelakuin hobi ya, mungkin hobi atau lebih mencari suasana yang membuat tenang atau melihat alam gitu. Dan itu berhasil untuk menenangkan pikiran. Oke. Itu biasanya kamu pergi reconnecting with nature kayak gitu ya. Oke. Nah, biasanya terkait kamu memandang diri kamu sendiri nih, kamu ngelihat diri kamu ketika menghadapi tantangan itu gimana sih? Soalnya kamu tuh seperti kepribadian yang gimana misalnya menghadapi tantangan gitu? Apakah kamu kepribadian yang cukup bisa diandalkan, atau yang takut mengambil resiko, atau yang lainnya? Terkait dengan hal tersebut mungkin saya lebih ke menetralisirkannya terlebih dahulu, kemudian mencoba untuk lebih bertanggung jawab dan lakuin apa yang udah terjadi gitu. Kemudian baru kita coba untuk menyelesaikannya dan lebih ke menanggapi hal tersebut secara
misalnya hal tersebut membuat kita, kalau kita pikirkan bakal terbebankan. Jadi lebih kayak ya bodo amat gitu sih. Jadi oh ya udah lakuin aja gitu kan. Toh ini bakal berlalu. Benar-benar. Nah jadi kan kamu memandang diri kamu udah cukup baik lah ya, cukup yang ya udah lakuin aja, nggak usah dipikirin banget gitu. Nah menurut kamu dengan potensi yang kamu miliki sekarang atau dengan keahlian yang kamu miliki sekarang, kamu cukup mampu nggak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang nanti bakal mungkin terjadi di kehidupan kuliah atau di kehidupan lainnya? Kalau untuk menghadapi sendiri sih kayaknya kurang ya, tapi lebih ke butuh support dari teman atau orang tua gitu, dan butuh juga lingkungan yang lebih mendukung. Karena support dari lingkungan sekitar tuh benar-benar berpengaruh gitu ya. Jadi seberapa besar sih persepsi diri kamu terhadap diri kamu sendiri itu mempengaruhi tindakan kamu gitu dalam keseharian? Seberapa persen atau seberapa? Sebesar misalnya nih, kamu memandang diri kamu ini berpengaruh nggak sama tindakan kamu? Dan misalnya kamu ragu sama diri sendiri, mungkin berpengaruh sama tindakannya, jadi kayak nggak mau ngambil peluang atau lain-lainnya gitu. Sih salah satu faktor sih, pengaruh banget. Pengaruh untuk, karena gimana ya, berarti kayak yang kenal diri kita sendiri tuh ya kita gitu, tapi kadang kita nggak ngelihat hal positifnya gitu, cenderung melihat ke hal-hal yang negatifnya aja. Nah ketika kamu udah mencoba sesuatu atau mencoba suatu peluang gitu dan ternyata hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, atau misalnya kamu ngerasa udah full effort nih di situ tapi kamu nggak mencapai hasil yang memuaskan. Nah ini bagaimana sih perasaan kamu saat terjadi hal seperti itu? Pastinya sih agak sedikit down ya. Cuman ya waktu kan terus berjalan gitu. Mungkin lebih ke menyesuaikan keadaan kembali dengan hal-hal yang baru. Tapi itu nggak membuat kamu berhenti untuk mencoba kan? Good answer. Nah pernahkah kamu ada di posisi di mana kamu tuh meragukan kemampuan diri kamu sendiri? Misalnya kamu lagi ditawarin peluang sama orang, tapi kamu meragukan diri kamu kalau misalnya kamu tuh nggak pantas gitu. Pernah nggak ada di posisi itu? Sekali. Pernah. Baru-baru aja atau sudah lama? Baru-baru aja. Oh itu gimana tuh, coba bisa diceritakan? Apa pengalamannya nih? Atau Ya, yang baru-baru terjadi? Yang ketika kamu di posisi ini, boleh yang baru-baru, boleh yang ya ketika di posisi itu sih awalnya sih agak mendadak ya, karena tiba-tiba ditunjuk gitu. Dan udah coba untuk menolak, namun ada yang tadi dukungan dari teman, kemudian ada support juga dari atasannya, itu membuat lebih percaya diri dan lebih mau untuk mencoba. karena sebenarnya ketika mereka menunjuk kamu untuk ada di posisi A atau posisi B, sebenarnya mereka itu melihat potensi di diri kamu, makanya mereka bisa we trust Debbie to do this kayak gitu. That's why you have to believe to yourself too gitu. Okay, next, kalau berbicara tentang kecemasan, pasti kita pernah lah ya kan merasakan kecemasan gitu. Sebenarnya kecemasan itu kan hal yang wajar ya. Nah kamu ketika dihadapkan oleh ujian atau ketika giliran presentasi nih, sering nggak sih ngerasa cemas ujian besok atau cemas presentasi besok kayak gitu? Pastinya sih ya, cemas pastinya ada. Cuman kita lebih coba untuk tenangkan diri dulu supaya nanti pas udah hari-harinya tuh lebih santai gitu, nggak nervous. Kemudian kita coba olah-olah vokal sendiri ataupun kita latihan lagi sebelum kegiatan yang kita lakukan tersebut. Oke, berarti kamu cemas gitu, tapi kamu overcome itu dengan prepare ya kan, dengan mempersiapkan hal-hal itu. Nah biasanya ketika kamu cemas itu gimana sih cara kamu, misalnya kayak latihan presentasi itu biasanya kamu menggunakan metode yang gimana? Apakah misalnya kan ada orang yang berbicara di kaca gitu kan, atau misalnya call sama teman gitu-gitu. Kalau kamu gimana? Lebih ke mencari tempat yang kosong dan mencoba untuk berfokus pada diri sendiri dan praktikkan di cermin juga ya salah satunya. Oke. Nah ketika menghadapi ujian nih,
kan kita apalagi di kuliah gitu kan banyak ujian UTS, UAS, kalau ada yang praktikum gitu. Apakah kamu sering merasa cemas jika kamu akan mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, atau kamu takut dengan nilai ini kamu akan mengecewakan orang lain seperti itu? Iya, cemas sih, cemas. Cemas, ya. Tapi sejauh ini yang kamu rasakan ketika ujian itu apakah gimana ya, hasilnya itu selalu sesuai dengan yang kamu harapkan? Dibilang selalu enggak juga, tapi ada beberapa saat ketika kita sudah melakukan yang terbaik, hasilnya juga pasti bakal terbaik. Jadi kamu cukup optimis ya dengan kemampuan dan hasilnya. Oke, nah pernah nggak sih ketika kamu memikirkan tentang kegagalan, ketika kamu cemas nih, kamu pernah nggak sih sampai ngerasain yang kayak yang efek ke fisik gitu, kayak misalnya jantungnya berdegup kencang, atau misalnya keringat dingin, atau gemeteran gitu, itu pernah nggak? Pernah banget. Itu kalau misalnya cemas sih lebih ke tangan berkeringat, kemudian jantung berdebar-debar terus, tapi ketika kita sudah di posisi yang tindakan tersebut mungkin lebih ke menghela nafas, tarik nafas dalam Inhale, exhale gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya kamu ada di posisi itu, seberapa sering kamu menceritakan itu ke orang lain, atau ke orang tua, atau ke teman dekat, atau dipendam aja nih? Nah, itu yang menjadi salah satu yang nggak pernah diceritakan. Oh, jadi kamu lebih milih pendam aja Ya, gitu? kita mencoba untuk, walaupun di dalam agak sedikit barbar, tapi di luarnya kita mencoba untuk tenang, kalem, jangan sampai orang tahu gitu. Oh, tapi misalnya nih ada orang yang nyadar gitu, misalnya kayaknya ada teman dekat nih sadar, oh Debbie kayaknya lagi ada masalah nih, terus mereka tanyain ke kamu, mereka yang tanya duluan, Debbie apa ada masalah gitu, kamu mau ceritain nggak, atau ya pendam aja walaupun ditanya gitu? Mungkin tergantung juga sih sama orangnya. Tergantung siapanya, iya benar-benar. Karena ada beberapa orang tuh dia yang merasa ya udah pendam aja, besok kan nanti sembuh sendiri gitu kan. Tapi ketika itu berlebihan itu juga bisa berbahaya. Jadi kayak ketahui kapasitas kita juga. Oke. Nah, bagaimana biasanya kamu mengatasi kecemasan yang misal tuh beresiko, misalnya gini, kamu presentasi nih, terus kamu cemas sama presentasi besok, apakah kamu memilih untuk menghindari presentasi itu, ataukah kayak ya ini kewajiban, jadi kayak jalanin aja gitu? Ya, jalanin aja sih. Karena kalau kita menghindar ataupun kita punya alasan, itu bakal menjadi beban yang lebih besar. Masalah baru mungkin ya. Nah, sejauh pengalaman kamu, gimana sih respon teman-teman atau lingkungan sekitar? Saya kamu mendapat respon yang cukup baik nggak atas usaha yang kamu lakukan? Mungkin tergantung orang juga sih. Mungkin sebagian orang bakalan mensupport. Mungkin sebagian ya biasa aja. Semangat ya. Tapi itu benar-benar means a lot for you nggak sih, Yeah. kata-kata semangat itu gitu kan? Oke, selanjutnya ada nggak sih situasi-situasi yang membuat kecemasan kamu itu meningkat gitu? Ketika di situasi ini tuh kamu cemasnya tuh lebih meningkat dari biasanya gitu? Mungkin lebih ke ditunjuk secara tiba-tiba itu juga salah satunya. Kemudian itu aja sih. Berarti kamu ngerasa ketika ditunjuk secara tiba-tiba kayak shock gitu ya? Karena kita belum ada persiapan. Iya, benar-benar. Tapi kayak yang tadi saya bilang, mungkin mereka melihat potensi itu di kamu gitu. Oke. Ketika kamu menghadapi suatu kegagalan gitu, kamu pernah nggak sih ngerasa sampai yang ada serangan panik yang berlebihan gitu ketika kamu ada di posisi kegagalan itu? Kalau misalnya pernah, boleh diceritakan? Panik berlebihan nggak ada sih, cuman ya untuk menghilangkan rasa panik dan stres gitu ya, lebih ke bawa relax aja, kemudian tidur sih, lebih tidur. Mungkin harus bangun tidur udah fresh gitu. Nah, ketika kamu merasa, misalnya kamu pernah nggak sih ngerasa
gak nyaman gitu ketika kamu sudah mencoba sesuatu tapi kamu gagal. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa nyesel gitu, ngapain sih coba kalau akhirnya gagal seperti itu misalnya? Pernah nggak? Pernah banget. Pernah ngerasa kayak gitu? Itu gimana tuh perasaannya waktu itu? Pastinya down sih, cuman ya itu kan sesuatu hal baru yang kita coba misalnya, tapi kita lakuin aja, kemudian mencoba untuk bawa enjoy dan bawa happy di sini. Mungkin di kesempatan lain ataupun di waktu yang lain, mungkin ini belum saatnya gitu. Benar-benar. Oke, ketika kamu ada nih, kamu di suatu posisi kamu merasa kamu harus menghadapi kemungkinan gagal gitu. Misalnya ketika ikut lomba kan kita nggak tahu nih kita bakal menang atau enggak. Ada kemungkinan atau ada peluang untuk gagal gitu kan. Biasanya kamu untuk menggambarkan perasaan kamu yang bimbang, yang ragu itu gimana? Apakah dengan menulis ataukah dengan upload story misalnya, atau gimana? Kalau kegagalannya ya, Misalnya kamu kayak mikir lagi bimbang nih, kayaknya aku gagal deh, bakalan gagal deh, atau misalnya aku bakalan gak menang deh. Kamu biasanya mengekspresikan perasaan itu gimana gitu? salah satunya sih ya upload story. Kemudian mungkin ceritakan ke orang sih ya, ini nggak bakalan sih, tapi nggak apa-apa sih, coba aja gitu. Tapi mungkin nggak bakalan dapat misalnya 3 besar, 5 besar, itu nggak mungkin. Balik lagi jadi meragukan diri sendiri gitu kan, walaupun saat itu udah berusaha gitu ya. Oke. Seberapa sering kamu tuh ngerasa tertekan atau ngerasa sedih gitu ketika memikirkan kemungkinan untuk gagal gitu? Dari 1 sampai 10, rate-nya berapa? Seberapa sering? Seberapa sering? 7 sih. 7 gitu. Itu gimana tuh? Bisa diceritain lebih detailnya? Kegagalannya? Ya, ketika kamu merasa memikirkan kegagalan, seberapa sering sedih atau tertekan gitu karena memikirkan hal yang ya belum tentu terjadi sebenarnya gitu? Mungkin ya dari sebelum tindakannya itu dan apa yang harus dilakukan. Misalnya udah ditunjuk misalnya, kemudian itu langsung negative thinking. Sebelum kita buat, kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi orang-orang, gimana ya, bakalan merasa disulitkan kita ataupun mungkin bakalan melepas tanggung jawab gitu. Okay. Jadi kamu cukup tertekan ya dengan pikiran itu. Padahal sebenarnya kamu belum tahu bakal gagal atau enggak gitu, tapi kamu tetap melakukannya dengan baik kan, tetap maksudnya tetap menaruh full effort meskipun kamu ragu gitu. Oke. Nah, ketika kamu merasakan ketidaknyamanan emosional kayak tadi misalnya rasa bimbang, ragu atau lain sebagainya, biasanya kamu ada strategi khusus nggak sih untuk menghadapi perasaan-perasaan tidak nyaman ini? Ya, tadi sih lebih ke istirahat tidur. Oke. Tapi kamu merasakan ketika bangun ya, itu lebih baik, fresh. walaupun sebenarnya masalahnya belum selesai gitu, tapi setidaknya istirahat sejenak dari pikiran itu ya. Nah, ketika kamu menghadapi situasi yang kamu hindari, misalnya kamu ada ditawarin sesuatu tapi kamu karena perasaan itu takut gagal, katakanlah lomba ya, kamu melihat ada peluang lomba nih, tapi karena kamu takut gagal, kamu nggak jadi ikut itu. Nah, setelah itu kamu ada merasakan perasaan yang gimana setelah kamu menghindari sesuatu itu karena takut gagal gitu? Santai sih. Mungkin karena nggak mencoba jadi kayak nggak punya potensi apa-apa gitu. Lebih ke nggak ada peluang lagi untuk, bukan nggak ada peluang sih, lebih ke kenapa nggak coba. Padahal kan mungkin mana tahu punya peluang gitu di kesempatan kali ini, dan mungkin waktu juga sih. Waktu belum
belum ada kesempatan untuk mengambil kesempatan tersebut. Tapi ada penyesalan berarti ya. Kenapa nggak coba aja sih dulu gitu. Ketika kamu misalnya ada kemampuan untuk memutar balik waktu, apakah kamu akan tetap mencoba itu ataukah kamu akan tetap menghindar? Pastinya sih bakalan diambil. Meskipun belum tahu bakal menang atau enggak ya. Oke. Tapi ya kita nggak bisa mutar balik waktu ya. Kita nggak punya pintu Doraemon. Oke, kemudian pernah nggak sih kamu oh ini yang tadi udah. Nah ini dalam konteks kehidupan sehari-hari nih. Bagaimana kamu memutuskan untuk nggak ambil resiko dalam keputusan-keputusan sehari-hari gitu. Misalnya kamu lebih ke ambil amannya aja, cari amannya aja gitu, nggak mau ambil keputusan yang mungkin beresiko gitu untuk menghindari hal-hal yang mungkin tadi kayak kegagalan atau hal yang tidak diinginkan. Itu gimana, coba kamu ceritain? Ketika dalam situasi seperti itu sih sebenarnya ingin mengungkapkan, namun lebih kayak tertahan gitu, nggak bisa terungkapkan. Padahal ingin mengambil berperan dalam tanggung jawab tersebut, namun lagi-lagi tertahan akan ketidakberanian tersebut. Jadi kayaknya nggak stuck di situ. Tapi pernah nggak sih kamu menyadari hal itu? Jadi kamu kayak berusaha untuk melawan, harus keluar nih dari zona nyaman gitu. Ketika kamu berhasil melakukan itu, apakah kamu merasakan kelegaan gitu? Akhirnya gitu ya. Sampaikan. Oke. Nah kemudian apa sih yang kamu lakukan ketika dihadapkan oleh tugas atau oleh suatu hal yang kamu rasa itu berpeluang untuk gagal gitu? Misalnya kamu ikut lomba atau katakanlah misalnya ujian, kamu tahu di ujian ini kayak susah, kayaknya bakal nilainya nggak memuaskan gitu. Itu kamu gimana cara menghadapinya gitu? Belajar lebih maksimal sih, karena kalau misalnya kita udah yakin dengan apa yang kita miliki saat ini dan bisa kita asah kembali, mungkin hasilnya akan lebih optimal gitu. Mungkin belajar lebih maksimal dan mendapatkan hasil yang optimal. Misal nih, ketika kamu merasa kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha kayak mempersiapkan segalanya sebaik mungkin, tapi ternyata hasilnya itu masih tidak memuaskan. Nah, itu gimana perasaan kamu dan bagaimana kamu mengatasinya gitu? Ya udah nggak sih lebih ke ya udahlah, toh ini cuman belum waktunya saat ini, tapi di lain kesempatan kita harus lebih baik dari hari ini. Jadi kamu nggak ada ngerasa kayak sia-sia aku coba gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nggak pernah ya, karena apapun hasilnya kita tetap belajar kan, we get experience gitu. Oke. Nah, seberapa besar sih pengaruh dari sikap menghindar? Misalnya kamu menghindar akan sesuatu gitu, itu seberapa besar sih pengaruhnya ini terhadap peluang kamu untuk mencapai tujuan yang sebenarnya kamu tuju gitu? Misalnya ada sesuatu nih, terus kamu ngerasa itu tuh kayaknya bakal gagal nih, terus aku menghindar aja deh karena ada tujuan lain yang mau aku capai yang mungkin potensi gagalnya itu nggak besar-besar banget. Itu kamu pernah nggak ada di posisi itu? Dan apakah itu berpengaruh sama keseharian kamu atau gimana? Mungkin kayak misalnya dalam situasi saat liburan ya, misalnya saat liburan kemudian ada peluang, nah tapi kita nggak ambil peluang tersebut, nah jatuhnya itu lebih ke tidak produktif ataupun lebih ke misalnya kita sebelumnya ahli ataupun mahir dalam public speaking, mungkin karena ya kemageran tersebut menjadi dampak untuk kita
tidak bisa produktif dan melemahkan mental kita. Tapi sebenarnya itu kamu memang gimana, itu bukan sengaja menghindar kan, tapi karena mungkin sebenarnya kamu punya kemauan tapi karena kayak mager aja gitu, mungkin karena di zona nyaman, di zona aman gitu kan, jadi kayak nggak susah keluarnya gitu. Oke, nah ketika kamu menghindari atau tidak mengambil peluang yang menurut kamu itu sebenarnya bagus tapi kamu hindari atau kamu tidak ambilkan takut gagal, seberapa sering kamu merasa menyesal setelahnya? Langsung menyesal sih, langsung menyesal. Dan ketika orang lain mendapatkan, misalnya orang lain yang mendapatkan hasilnya, itu langsung introspeksi diri lagi, kenapa nggak diambil kesempatan itu sebelumnya, padahal mungkin aja kita mampu. Tapi karena meragukan diri sendiri ya. Oke. Jadi kan kamu kayak udah sadar nih, misalnya next ditawarin lagi atau ada peluang lagi, itu bakal terulang lagi nggak? Atau kamu kayak bakal ngulangin lagi, takut gagal nggak usah ambil lah, atau belajar dari pengalaman sebelumnya, ya ambil aja, belajar gitu. Mungkin tergantung mood sih. Tergantung. Ya tergantung mood ya. Tergantung mood. Sebenarnya juga kadang kita pengen kan, tapi mungkin karena kesibukan lain, kayak misalnya kuliah, yang udah hektik kuliah, terus disuruh pikir yang lain, jadi kayak overwhelmed gitu. Atau mungkin sih lebih ke istirahat sejenak, tinggalkan yang sudah menjadi tanggung jawab besar tersebut, istirahat sejenak, mungkin di waktunya nanti bakalan kita ambil kembali. Istirahat sejenak ya, tapi jangan kebablasan juga. Karena berbicara tentang istirahat, gimana sih istirahat yang efektif menurut kamu tuh? Istirahat yang gimana? Apakah dengan tidur seharian atau gimana? Istirahat yang efektif itu lebih ke menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti beres rumah ataupun mengurus tanaman, atau dengan cara merefreshingkan diri dengan alam atau dengan lingkungan. Jadi kamu lebih ke melakukan hal yang sebenarnya kamu sukai, tapi kamu mungkin ketika ada tanggung jawab yang lain tuh kamu tidak sempat melakukan, kayak misalnya nggak sempat berkebun, padahal kamu suka sebenarnya gitu. Jadi istirahat kamu tuh ya berkebun itu karena kamu suka gitu. Berarti sering pergi ke pantai, ke gunung gitu-gitu ya, untuk reconnect with nature. Oke. Nah, ketika berbicara tentang ekspektasi atau kita bilang katakanlah perfeksionisme gitu, seberapa penting sih bagi kamu itu untuk mencapai kesempurnaan dalam apapun yang kamu lakukan gitu? Mungkin 85%. Kenapa 85%? Karena untuk kesempurnaan kita nggak bisa meyakinkan bakalan maksimal. Namun apa salahnya kita mempersiapkan untuk mencapai ke maksimal tersebut. Jadi maksudnya apa ya, kita harus mempersiapkan untuk hasil yang optimal, tapi jangan mengeset target untuk harus sempurna gitu ya. Oke, nah ketika kamu mencapai hasil yang tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi ekspektasi kamu sebelumnya, itu gimana respon kamu terhadap hal tersebut? Apakah kamu bakal kecewa ataukah kamu bakal ya udah nggak apa-apa, kita coba lagi gitu? Kecewa sejenak dan berusaha untuk mencoba kembali. Berarti kamu mikir kayak nggak apa-apa, nggak sempurna kali ini tuh. Nah, mungkin ya memang nggak bisa sempurna karena kita manusia gitu kan. Oke. Pernah nggak sih kamu ngerasa frustasi karena kamu tuh nggak bisa mencapai hasil yang menurut kamu sempurna gitu? Apakah kamu pernah berada di posisi itu? Frustasi yang tingkat mana? Nggak yang tinggi-tinggi, misalnya kayak kepikiran aja gitu, kayak kenapa ya nggak kayak gini hasilnya gitu-gitu. Nah itu gimana? Bisa diceritakan detailnya? Frustasinya sih lebih ke diam aja sih, diam dan mungkin
kurang konsentrasi dan merenungkan. Merenungkan gitu ya, lebih muhasabah. Benar-benar. Nah, gimana sih sikap perfeksionis ini tuh mempengaruhi kamu menyelesaikan tugas-tugas atau menyelesaikan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kalau dibilang perfeksionis, kita melihat keadaan sekitar juga. Mungkin dari diri kita yang menginginkan perfeksionis, namun dari orang lain, apa sih dia maunya gitu. Kan kita nggak mampu ya buatnya secara apa yang dia mau gitu. Dan itu yang diinginkan itu cuman diri saya sendiri misalnya, tapi orang lain tidak mendukung. Nah, dengan hal tersebut saya lebih ke down sih, jatuh gitu misalnya kalau orang lain tidak meyakini dari atas usaha yang maksimal tersebut. Kadang kayak standar kita tuh nggak sesuai standar orang lain gitu kan. Nah, ngomong-ngomong bicara tentang perfeksionis nih, kamu menilai diri kamu tuh sebagai orang yang perfeksionis atau gimana? Atau enggak? Sebelumnya sih iya, namun sekarang lebih ke santai aja sih. Jangan mengharapkan sesuatu yang sangat perfect, tapi mengharapkan sesuatu yang standar saja. Oke. Nah, apakah kamu pernah ada di posisi tertekan karena kamu menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri? Apakah pernah? Bilang pernah tapi agak jarang. Jadi kamu maksudnya gini, kamu memandang diri kamu itu gimana? Apakah kamu pernah menetapkan standar khusus untuk diri sendiri? Misalnya kayak tahun ini tuh harus begini, atau misalnya aku harus begini untuk gini-gini gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Namun lagi-lagi dijatuhkan akan adanya realita ya dan dengan keadaan kondisi kemampuan juga. Oke. Kemudian seberapa besar pengaruh pendapat orang lain terhadap keputusan yang kamu ambil? Sangat berpengaruh, karena jika asumsi yang kita miliki itu ditolak, itu bakalan membuat kita kurang percaya diri dan lebih ke ya udahlah, apalah daya kita, toh mereka argumen mereka lebih kuat. Rasa kita tuh kurang daya untuk bukan melawan sih, untuk menandingi mungkin ya. Oke. Nah, apakah kamu juga sering khawatir tentang apa yang dipikirkan orang-orang terhadap diri kamu atau terhadap potensi diri kamu? Ya, khawatir. Itu apa yang buat kamu khawatir? Padahal kan itu pikiran orang lain yang kita tahu kita nggak bisa kontrol. Itu kenapa bisa buat kamu khawatir gitu? Kekhawatirannya itu misal misalnya nih, kamu seberapa sering khawatir terhadap pikiran orang lain terhadap diri kamu? Seberapa khawatir terhadap pikiran orang lain? Kekhawatiran itu dilihat dari sisi respon dari orang lain terhadap kita gitu. Apakah jika respon mereka itu welcome ataupun baik, mungkin effort yang akan kita keluarkan ataupun yang kita peroleh akan lebih besar. Namun jika sebaliknya ya akan lebih jatuh gitu. Nah, gimana sih kamu bereaksi terhadap kritik atau saran orang lain yang mungkin nggak sesuai sama pendapat kamu? Itu kamu gimana menghadapinya? Untuk kritik tersebut mungkin jika mampu kita ubah. Namun jika tidak mampu, ya kita jadi apa yang kita mampu sekarang, apa yang kita bisa lakukan gitu. Jangan selalu mengharapkan apa yang orang inginkan, tapi lakukan apa yang kita mampu dan kita
usahakan. Nah, ketika kamu kan kayak misalnya ada banyak nih ekspektasi orang, kamu pernah nggak sih mengubah cara kamu bertindak? Pernah nggak sih kamu mengubah cara kamu bertindak karena kamu mikir orang lain tuh berharapnya kamu kayak gini gitu? Bertindak ya mungkin mencoba seperti apa yang mereka inginkan, namun sesuai dengan standar yang kita miliki. Oke. Nah, jadi setelah kita melakukan wawancara selama kurang lebih 30 menit, terima kasih sudah terbuka akan ceritanya dan sudah percaya kepada saya untuk mendengar cerita kamu. Yang mau saya katakan adalah ketika kita ingin mencoba sesuatu dan kita tahu itu ada peluang untuk gagal, it's okay gitu. Malah sebenarnya itu ketika kita mencoba dan kita gagal, itu bukan kegagalan namanya, tapi yang menjadi the real failure itu adalah ketika kita nggak mencoba. Kayak kita ya coba aja enggak gitu kan, itu gagal sebenarnya. Tapi ketika kita mencoba tapi kita gagal, ya itu bukan sepenuhnya gagal, mungkin kita bisa dapat pengalaman, dapat pelajaran gitu kan. Jadi saya harap untuk kedepannya saya, kamu, dan kita semua mungkin bisa lebih lebih baik ke diri sendiri lah. Jangan terlalu meragukan diri sendiri, padahal kita punya potensi, kayak ya kasih ruang untuk dia bertumbuh juga gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk hasilnya ini akan dirahasiakan dan tidak akan sebar kemana-mana. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktunya.